Kembali berbincang dengan kedua narasumber, Mas Wisnu Daryono dan Kapten Manotar Napitupulu. Oh, kita harus bergabung dulu dengan rekan kita di Manggar Belitung. Ada Yasmin Alvina di Posko Basarnas di Manggar Belitung Timur. Ada informasi apa yang terbaru dari sana, Yasmin? Ya, Ralf, informasi terbaru dari Posko Manggar Belitung Timur saat ini memang belum bisa dilakukan pencarian dari pagi tadi karena terkendala cuaca, ya hujan rintik-rintik di sini sehingga nantinya akan menghambat proses pencarian pesawat Air Asia KZ8501. Namun meski begitu, Ralf, tetap persiapan dari pencarian dilakukan, diantaranya adalah pengisian bahan bakar 6 kapal yang rencananya akan diberangkatkan ke Belitung Timur bagian selatan, yaitu 6 kapal milik 2 Polair, 1 dari Dinas Kelautan Perikanan, 1 milik Pemda Belitung Timur, dan 2 milik nelayan di Manggar ini sendiri. Kemarin personil yang dikerahkan dari setiap kapalnya sampai 20 orang personil gabungan TNI Polri, namun hari ini dikurangi menjadi 10 orang mengingat jika hujan atau cuaca tetap mendung sehingga ombak menjadi lebih tinggi dari biasanya, maka kebanyakan personil itu dapat mengganggu proses pencarian, dikhawatirkan akan menambah beban berat dari satu kapalnya, Ralf. Kendala dari pencarian hari ketiga ini di Manggar adanya cuaca yang kurang mendukung dan juga keterbatasan bahan bakar minyak, Ralf. Ya, lalu artinya kalau memang kondisi cuaca hari ini sepanjang sore setidaknya hingga matahari terbenam nanti masih terus memburuk, apakah artinya pasti pencarian tidak akan dilakukan hari ini, Yasmin? Kami belum mendapatkan informasi apakah pencarian akan di-stop apabila tetap cuaca di sini tergolong mendung ataupun gerimis. Namun memang petugas gabungan TNI Polri tetap berharap dan juga tetap mempersiapkan adanya pencarian tidak hanya 6 kapal yang diberangkatkan dari Posko Manggar Belitung Timur ini, tapi juga perluasan sektor dari sektor 4 dan juga sektor 9, Ralf. Itu skenario apabila nantinya tetap dijalankan pencarian pesawat Air Asia KZ8501. Dan perluasan sektor itu adalah di sektor 4, Pulau Long ke arah Pangkalan Bun. Ini koordinasi dari Basarnas Republik Indonesia bahwa di sektor 4 sendiri akan diberangkatkan KRI Banda Aceh dan juga KN Jakarta. Dan di sektor 9 sendiri yaitu di Pulau Lepar arah ke Pulau Long. Itu akan ada KRI Patimura dan KN Trisula untuk proses pencarian pesawat Air Asia KZ8501. Dan juga, Ralf, menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak TNI AL yang berada di Posko Manggar ini, akan ada bantuan dari pesawat asing yang nanti akan standby di Muara Manggar, yaitu 2 kapal dari Singapura, 1 kapal dari India, 1 kapal dari Malaysia, 1 kapal dari China, dan 1 kapal dari Korea Selatan. Ralf? Lalu mengenai fokus pencarian dari sektor 4 kemudian juga ke 9, apakah ini artinya kemana fokusnya? Apakah lebih ke perairan atau juga fokus pencarian akan dilakukan di wilayah darat juga, Yasmin? Baik, karena di Posko Basarnas di sini adalah pelabuhan, maka fokus pencarian pesawat Air Asia KZ8501 akan fokus di perairan, tepatnya di bagian selatan Belitung Timur, yaitu Pulau Long, Pulau Nepi, dan juga di sektor 9 itu arah Pulau Long ke arah Pangkalan Bun. Ralf? Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Yasmin. Kita tunggu informasi terbaru dari sana. Kita harapkan cuaca kondusif di Manggar Belitung Timur untuk membantu pencarian di hari ketiga ini. Terima kasih, Yasmin. Yasmin Alvina dari Manggar Belitung Timur melaporkan. Saya kembali berbincang-bincang dengan Mas Wisnu dan juga Kapten Manotar Napitupulu. Tadi yang dinyatakan atau statement yang diungkapkan oleh Kepala Basarnas terkait ILT, kita masih fokus soal ILT karena hanya ini saja indikatornya yang kita punya, modal yang kita punya saat ini untuk menentukan kira-kira seperti apa nasib dari pesawat yang hilang ini. Patokan adalah ID yang saya punya, yang dikatakan ID yang saya punya saya tidak bisa karena ini masalah rahasia yang dia pegang. Tetapi dia tidak dia berkesimpulan bahwa dengan ID yang dia punya ini 121,5 MHz ILT ini bukan itu, begitu kan? Kira-kira yang bisa dia simpulkan, yang kita simpulkan dari pernyataannya. Apakah bagaimana tanggapan dari Kapten hanya berdasarkan ID yang dia punya ini?
Oke, terima kasih. Saya pikir gini, kalau ILT kita boleh dibilang sampai saat ini almost fail. Kalau menurut saya, sudah berapa hari nih? Sudah hari ketiga belum juga ada tanda-tanda dari LT. Kita cari alternatif secepat mungkin. Maksud saya itu kalau udah ada nelayan informasi, ada yang mendengar dentuman, kita fokus ke situ. Tapi kadang-kadang banyak informasi yang beredar ternyata itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita lebih fokus ke situ karena LT udah hampir sementara ini udah hampir nggak ada. Sambil berarti kalau LT kan anytime kan bisa kita dapat signalnya. Tapi kalau untuk fokus pencariannya bisa kita lihat di radius di mana titik terakhir yang mana habis kontak. Kita kan nggak tahu lagi sekarang arahnya kemana. Apakah ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan? Kita nggak tahu. Karena waktu dia masukin ke weather cuaca yang sangat bergolak, bisa aja arah dia, heading dia itu mengarah kemana. Karena itu pesawat maybe uncontrollable. Setelah hilang kontak. Iya, setelah hilang kontak kita, kalau masih bisa dia kontrol, dia akan berusaha menghubungi komunikasi. Let's say semua mati, Airbus ini canggih, bisa ada secondary-nya, masih ada alternatif lainnya. Dan almost nggak ada listrik habis kalau di Airbus ini, saya pastikan. Masih banyak sekali, masih banyak alternatif, ada empat pilihan di situ. Nah itu kalau itu dilaksanakan, pasti ada elektrik atau signal. Nah sekarang ini kemungkinan tidak dilaksanakan karena no time, nggak ada waktu. Nah nggak ada waktu ini sekarang apa? Apakah pesawatnya uncontrollable? Apakah sibuk dengan mengontrol pesawatnya sehingga dia tidak ada lagi kepikiran untuk mengontak? Kan itu kan kita kalau dua-duanya udah sibuk bagaimana mengontrol pesawat itu, sehingga dia nggak ada lagi kepikiran. Nah kalau dia normal turunnya, karena berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara mungkin ditching, kita lihat waktu ketinggian 320 feet, 32.000 feet kejadiannya, kalau dia normal descent-nya, kurang lebih di sekitar 20 mil bisa dicari sekitar itu. Apakah mengarah kemana ya, tapi di radius 20 mil. Tapi kalau dia mendaratnya atau turunnya dengan emergency descent, itu hanya 4 menit itu 4 menit 30 mil, sekitar 20-30 mil itu mesti dicari juga karena kita nggak tahu ini arahnya ini sekarang. Sama sekali nggak ada tanda-tanda, nggak ada titik kita mau mengarah kemana. Jadi yang kami minta itu supaya Basarnas tolong diperluas arahnya, bukan radiusnya ya. Radiusnya udah tepat, poin terakhir radiusnya aja. Oke, arahnya. Arahnya. Kalau Mas Wisnu sendiri gimana tanggapan dengan pernyataan Kepala Basarnas soal ILT itu? Apakah bisa kita yakini alasan atau motivasi dibalik tidak memfollow up penyelidikan ILT itu karena berdasarkan ID yang dia punya itu tadi yang dia katakan? Ya, ILT ini semua kalau terpancar semua pesawat tadi di awal, semua pesawat pasti juga dengar begitu. Kemudian normalnya dia tidak now and then gitu ya. On, kemudian beberapa saat off, itu tidak, kemudian on lagi, tidak seperti itu yang pertama. Jadi dengan demikian saya lebih percaya dengan bahwa memang ELT ini tidak berfungsi. Paling tidak sampai dengan hari ini, hari ketiga itu tidak pernah ada ELT itu. Itu saya lebih yakin itu pertama. Yang kedua, fakta yang ada, data yang ada adalah dia terakhir pada ketinggian 32.000 kaki. Kalau dia berada pada kondisi itu dan pada waktu kontak 06.12 sampai dengan pesawat itu hilang, itu tidak ada pernyataan emergensi, permintaan bantuan, SOS, Mayday dari pilot, tidak ada. Pesawat pilot call dengan tenang, tidak dalam ekspresi emergensi dan sebagainya, panik, emergensi dan sebagainya. Bahkan terakhir waktu minta higher level, minta higher level to climb, itu juga sangat tenang, begitu. Kalau dia mengalami sesuatu sehingga normal turun dan sebagainya, saya melihatnya adalah tentu ada sempat call, sempat menyampaikan bahwa minta bantuan, minta dan sebagainya. Dan itu tidak ada sama sekali. Sehingga ya titik terakhir pada ketinggian 32.000 kaki, titik terakhir hilang, yang terlihat di radar, yang terlihat di ADSB, itulah menjadi fokus sentral pencarian yang kemudian mestinya diperluas begitu. Karena kemudian bisa dihitung, misalnya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka
itu akan terjadi di daerah itu, ngadepnya kemana, tentu saja dari perhitungan ketinggian dari 32.000 kaki sampai permukaan laut ini harus glidingnya dan sebagainya ini. Tetapi kalau hanya gliding saja, dipastikan pilot masih sempat mengucapkan sesuatu, menyampaikan emergency stage dan sebagainya. Nah, ini masalahnya tidak ada sama dan sekali. itu tidak ada, begitu. Nah, yang lain lagi kami ini, kalau saja pesawat itu mendarat dengan baik-baik, tentu ada report dari pilot, ada komunikasi dari penumpang. Salah satu penumpang pasti menghubungi minimal apa saja, minimal ada sesuatu. Ada sesuatu, dan ini tidak ada. Ya, jadi ya saya ini hanya mengandalkan bagaimana Basarnas secepatnya menemukan pesawat ini, kemudian KNKT yang akan melaporkan, investigasi dan selanjutnya. Ya. Oke, baik. Kapten Manotar, coba kalau misalnya dengan yang tadi diutarakan sama Pak Wisnu tadi ya, bayangkan kalau misalnya ini kan dengan keseharian Kapten kan, menerbangkan pada saat itu begitu ya, 6.12, kemudian minta komunikasi ke ATC, melihat ada awan merah ya begitu, cumulonimbus, kemudian harus dihindari, minta higher altitude, climbing ke atas. Kira-kira posisikanlah Kapten Manotar berada di pilot seat PK AXC, ya, QZ 8501 pada saat itu. Kira-kira apa saja yang bisa kemungkinan itu terjadi? Tiba-tiba hilang kontak. Oke, terima kasih Pak Ralf. Saya bukan mau memblame orang ya. Iya. Maaf, kita memetakan. Dari sisi saya, seandainya saya di situ. Oke, saya masuk ke weather itu, ke cuaca yang bergolak sekali. Saya akan berusaha minta tentunya prosedur ke kiri dulu. Ya, minta ke kiri atau ke kanan lah, mana whatever it is. Karena ada cuaca itu yang sudah memblok. Segitu lebarnya, dia nggak bisa kita tembus. Kita akan berusaha kiri atau kanan. Seandainya juga clearance-nya lama. Ini saya buka sedikit, mungkin agak sedikit menyimpang aja sedikit. Lama gitu, karena sibuknya air traffic control mengatur banyaknya lalu lintas, sehingga dia tidak sempat memberikan clearance kita, approve ke kiri. Inisiatif kita bolehlah, ibaratnya nyolong-nyolong dikit kiri, sambil nanti kita berusaha menginformasikan tetap kita ke ATC. Boleh seperti itu prosedur? Boleh saja, kalau udah cuaca udah kayak gitu, kita masuk ke udara yang nggak bisa kontrolable lagi. Karena kalau kemarin saya berbincang dengan Kapten Aldi dan juga pengamat penerbangan yang lain juga, mereka mengatakan bahwa itu tetap karena menyangkut keselamatan dari penumpang di traffic yang lain, di pesawat yang lain, begitu. Nah, kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya terbangkan Airbus. Di Airbus yang saya terbangkan ini adalah pesawatnya sudah canggih. Di situ ada namanya TCAS. TCAS itu bisa mendetek di depan kita itu ada pesawat atau apa enggak. Dan seberapa jauh? Dan seberapa jauh? Ada, saya bisa lihat. Kalau itu tentunya berfungsi, dan selama ini sih masih berfungsi. Dan itu tetap kami ada simulate di training kami. Selalu ada kami training. Sampai begini pun kita training, dia akan teriak nanti. Kalau pull up, tarik, atau turun, descend, ada. Ini bicara belok kiri, belok kanan, dan naik atau turun ya? Semuanya? Khususnya belok kiri kanan. Jadi kita tetap masih horizontal. Lebih takut kita untuk vertikal. Memang makanya kalau ATC untuk ngasih vertikal sangat sulit. Sangat sulit mereka. Karena mereka sangat takut dengan konflik, ada tabrakan itu. Tapi kalau kiri kanan kemungkinannya tabrakan itu susah. Karena the same level, ketinggian yang sama itu hampir boleh dibilang hanya satu-satu aja pesawat. Saya 32, yang lain 34, 36, 38. Kalau ada lebih dari satu di ketinggian saya, 32.000, harus ada separasi. At least 5 minutes ahead. Jadi untuk kemungkinan kalau saya nyolong-nyolong itu kemungkinan untuk tabrakan sih. Tapi tidak menyalahi aturan penerbangan, keselamatan penerbangan. Menyalahi. Tapi kalau sambil kita belok, menghindar, kita kasih tahu ke traffic control, mereka juga maklum. Karena kesibukan mereka juga kok, bukan karena kita mau melanggar, mau nggak patuh sama mereka, enggak. Jadi dalam hal komunikasi normal, dalam normal kegiatan, maka pilot itu wajib meminta izin, mendapatkan instruksi dan clearance dari ATC. Tetapi dalam hal situasi-situasi yang mendesak, maka pilot sebagai, terutama pilot and command itu nahodanya. Nahoda itu bertanggung jawab penuh atas keselamatan pesawat itu. Jadi dia bisa saja dengan dalam keadaan yang sangat mendesak kemudian melakukan aktivitas dulu, misalnya deviate ke kiri, deviate ke kanan misalnya, kemudian setelah itu baru lapor.
itu sangat dimungkinkan dan itu regulasi mengizinkan. Bahwa setelah itu nanti landing membuat laporan, membuat insiden report itu urusan lain. Tetapi kewajiban pilot adalah menyelamatkan pesawat yang dibawa. Apapun Apapun itu atau jadi, tindakannya. konsekuensinya ini. Ya kalau terpaksa misalnya dalam keadaan emergensi yang paling emergensi mendarat di sawah pun boleh. Mendarat dulu. Aman, selamat, baru setelah itu telepon saya mendarat di sini emergensi. Ekstremnya seperti itu. Dan itu dimungkinkan. Satu contoh Pak Ralf. Sekarang saya disuruh air traffic control dari Jakarta ke Bali. Saya turun. Waktu clear descent sampai 8.000 feet. Saya turun. Kemudian di depan saya itu Gunung Agung itu 13.000 kaki. Apakah saya terusin 13.000 nabrak gunung? Saya kan apply kalau karena sibuknya saya nggak bisa kontak, nggak bisa kontak traffic control. Saya naik dulu ke 14.000, baru saya kasih tahu because of IMC, kayak saya nggak bisa lihat gunung, saya naik ke 14.000. Pasti mereka juga beliau juga senang. Oke, ke apa-apa. Tapi ini karena masalah ATC yang apapun alasannya tidak pasti di ATC di layar pasti di radar mereka lihat itu kan bahwa itu memang harus membutuhkan naik ketinggian dari 8.000 ke 13 juga tapi ya misalnya semua itu kan itu pasti semua itu kan decision kan di pilot in command. Jadi nanti tugas ATC itu adalah mengatur pesawat satu sama lain supaya tidak tabrakan, kemudian memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Nah, sementara pilot and command itu bertanggung jawab pada pesawatnya sendiri agar selamat sampai ke tujuan. Itu prioritas nomor tentu saja ini kemudian saling berkoordinasi bagaimana supaya perjalanan ini bisa bersinergi untuk mencapai tujuan dengan lancar, efektif, efisien. Baik, nanti juga saya akan tanyakan soal apa pengalaman selama ini dari Kapten Manotar soal komunikasi dengan ATC, khususnya ATC di Soekarno-Hatta, karena selama ini juga menjadi sorotan publik dan kita juga terus menantikan perkembangan terkini dari Bandara Juanda, Bandara Soekarno-Hatta dan posko-posko krisis yang ada. Kami lanjutkan breaking news sesaat lagi.